Kalian kan tahu, sejak awal saya tidak suka kalau pangeran dan putri itu bersatu. Tapi kenapa? Kalian malah mendukung mereka. Sekarang kalian lihat sendiri kan akibatnya gimana. Ternyata kemarin yang Om Alex bilang ke gua kalau dia mau restuin pangeran sama putri, itu cuma modus doang. Kalian kan tahu, kalau pangeran tuh baru saja pulih dari kecelakaan. Sekarang kena lagi kecelakaan. Dan sekali lagi, ini gara-gara putri. Kenapa sih kalian mau bergaul dengan cewek rendahan kayak gitu? Dia kan gak selevel sama kalian. Om. Pokoknya, mulai saat ini, Om gak mau lihat lagi kalian mendukung pangeran untuk deket-deket sama putri. Ngerti kalian? Sekarang aja Om Alex sebut-sebut putri cewek asongan. Lihat aja nanti kalau sampai Tante Nawang nikah sama Om Raymond, yang ada Om Alex yang bakal jadi asongan. Lagian heran gue, hari gini masih aja ada orang yang suka beda-bedain orang. Sumpah kalau nggak ditahan sama Atta, gue udah jawab itu tadi Om Alex. Kalau omongan tadi didengar sama Dinda kan bahaya. Gue juga jadi nggak enak. Nanti kamu ketemu suster bilang kalau makanannya putih harusnya bagus. Om, sebelum pulang saya kepengen ketemu sama Putri, Om. Saya pengen tahu keadaan Putri kayak gimana. Gak apa-apa, kamu pulang aja gak apa-apa. Biar Om di sini jagain Putri sama Bu Nawang, ya? Bu Nawang pernah ngomong ke saya kalau dia tidak ingin Putri terlalu dekat sama Rizky. Karena Rizky itu adalah anaknya Lydia. Walaupun Lydia belum terbukti terlibat dalam kasus pajaka, tapi sepertinya Bu Nawang ingin lebih berhati-hati. Emangnya kenapa, Om? Apa semua ini ada hubungannya sama perubahan sikap Tante Nawang ke saya? Waktunya aja sih yang belum tepat, terutama ke Bu Nawang. Ada yang mesti bicarakan sama kamu. Cuk. Ya. Kamu jagain pintu. Kalau Bu Nawang sama Putri butuh apa-apa, kamu yang urus. Oh, siap, Pak Bos. Tuh anak mau dikasih wejangan apa ya sama Pak Bos? Serius banget sampai dia cek keluar gitu. Wah, bikin penasaran aja. Belakangan ini sikap Tante Nawang ke saya agak beda, Om. Apa ini ada hubungannya dengan semua itu? Apa Om Raymond tahu perubahan sikap Tante Nawang ke saya itu karena apa? Apa saya punya salah ke Tante Nawang? I think nggak ada masalah apa-apa ya. Cuman kamu tahu, Bu Nawang sekarang lagi kalut. Putri habis kecelakaan, hilang berhari-hari. Kamu maklumin aja. Ya, makanya Om suruh kamu pulang. That is. Mana mungkin aku kasih tahu ke Rizky soal mamanya. Sebaiknya anak-anak juga nggak perlu tahu urusan orang tua yang complicated begini. Tapi Om, saya belum bisa tenang kalau saya belum ketemu sama Putri. Saya pengen tahu keadaan Putri kayak gimana, Om. Sebentar, Om. Ya, Mah. Mah, tapi kayaknya aku belum bisa pulang deh, Mah. Soalnya aku belum tahu keadaan Putri kayak gimana. Nanti setelah aku tahu keadaan Putri kayak gimana, aku baru pulang ya. Ma, aku baik-baik aja, Mama gak usah khawatir, ya. See you. Dari Mama ya? Pasti khawatir.
Udah pulang aja dulu kamu. Kasihan mama khawatir. Nah, Om pesan dulu. Kalau sampai Om Raymond mencegah gue ketemu Putri karena alasan Tante Nawang, gue yakin ini pasti ada apa-apa. Karena gue tahu dari dulu Tante Nawang itu orang yang welcome ke siapapun. Kalau sampai sikap Tante Nawang berubah ke gue, itu pasti ada sesuatu. Bu, aku boleh nggak cek keadaannya pangeran? Aku cuma pengen tahu kok dia baik-baik aja atau enggak. Please ya Bu, sebentar aja sebelum kita pulang. Put, di sini kan masih banyak yang nungguin pangeran. Kamu bisa tanya mereka kan? Lagian Put, ibu tuh nggak enak sama Pak Raymond. Udah dari kemarin nungguin ibu. Tapi Bu, Putri, kamu itu udah jatuh dari para layang. Udah gitu kamu hilang di hutan. Masih mau ngebantah ibu? maaf Bu. Kita pulang sekarang, Put. Put, ini tas lo yang lo titip di tempat peralayan kemarin. HP lo udah di situ kok. Makasih ya. Soal pangeran, biar kita aja yang ngabarin lo ya. Sekarang lo pulang dulu sama nyokap lo. Putri udah boleh pulang? Iya, Pak. It's good. Jo, Gula Pak Bos. kamu siapin mobil ya. Oh, siap. Ayo, Ya Om. pulang dulu ya. Yuk. Rizky. Riz. Rizky kayaknya bener-bener udah gak peduli sama gue. Mobil lo mana? Dibawa sama Tasya. Come in. Serius? Thank you ya Riz. Lo ngebolehin gue buat nebeng di mobil lo. Tadinya sempet bingung gue mau pulang naik apa. Ini gue cuma nebengin lo. Jadi lo gak usah berpikir macem-macem. Dan lo gak usah berharap lebih sama gue. It's okay Riz. Lo gak ninggalin gue di rumah sakit aja gue udah seneng banget tau. Gue tau lo itu orangnya gak tegaan Riz. Gak mungkin banget lo tega ninggalin cewek malam-malam sendirian. Ternyata mobil gue di bawah Tasya ada untungnya juga ya buat gue. Riz, gue... Coba kamu gerakan kaki kamu. Gimana? Dok, kok kaki saya nggak bisa digerakin ya dok? Coba kamu gerakin pelan-pelan aja ya. Ayo coba saya. Ini saya udah coba dok, tapi kok masih nggak bisa gerak? Terasa nggak? Dok, kok saya nggak bisa ngerasain kaki saya? Kenapa juga
Rasanya susah banget buat saya gerakin kaki saya. Apa ada yang salah sama kaki saya, Dok? Semua ini ada kaitannya dengan saraf motorik kamu yang rusak akibat kecelakaan yang kamu alami. Iya, Dok, tapi kenapa saya nggak bisa gerakin kaki saya, Dok? Saya kenapa nggak bisa ngerasain apa-apa sama kaki saya, Dok? Ini saya coba gerakin dari tadi tapi nggak gerak-gerak. Kenapa, Dok? Saya udah coba gerakin dari tadi. Apa, Dok? Saya... Dok, nggak mungkin, Dok. Dokter coba tolong cek yang benar, tolong periksa saya yang benar. Saya nggak mungkin, Dok. Ini saya nggak bisa ngerasain apa-apa sama kaki saya, Dok. Kenapa saya nggak bisa gerakin kaki saya? Tolong periksa lagi, Dok. Nggak mungkin. Kamu yang sabar ya. Tolong periksa lagi, itu nggak mungkin. Periksa saya lagi. Periksa lagi, Dok. Apa yang terjadi sama pangeran? Periksa saya lagi. Periksa lagi, Dok. Aduh, saya mohon periksa saya lagi. Kenapa dengan pangeran? Kenapa dia teriak histeris seperti itu? Pangeran! Dok, kenapa kondisi anak saya, Dok? Kenapa dia histeris seperti itu tadi, Dok? Pangeran shock setelah mendengar penjelasan saya mengenai kondisi kakinya. Memangnya kondisi kakinya seperti apa, Dok? Kenapa dengan kakinya? Akibat jatuh dari ketinggian, membuat pangeran cedera pada saraf tulang belakangnya. Dan ini mempengaruhi saraf motorik pada kakinya. Apalagi belum lama ini pangeran mengalami cedera pada kakinya. Jadi ini semua memperburuk keadaan kondisi kakinya. Dari hasil pemeriksaan pertama menunjukkan bahwa pangeran mengalami kelumpuhan pada kakinya. Pangeran lumpuh. Tolong anak saya. Lakukan apapun, Dok, untuk bisa menyembuhkan kakinya supaya bisa jalan seperti semula. Iya, Pak. Kami akan melakukan tes serangkaian lagi dan menentukan pengobatan apa yang sesuai dengan pangeran. Saya mohon sama dokter untuk melakukan apapun, Dok. Apapun, supaya anak saya kakinya bisa kembali normal lagi, Dok. Kalau Bapak mau menengok, saya akan menemani Bapak untuk menemui pangeran. Om Alex, kita semua ikut prihatin dengan apa yang menimpa pangeran, Om. Saya harap juga pangeran cepat sembuh, Om. Semua ini gara-gara cewek asongan itu. Kenapa harus pangeran lumpuh? Kenapa nggak cewek asongan itu aja yang lumpuh? Saya nggak bisa terima. Saya tidak terima. Saya akan bikin dan pastikan kalau cewek asongan itu akan terima balasannya. Gue nggak tahu gimana jadinya kalau Putri sampai tahu keadaan ini. Putri pasti terpukul banget. Gue jadi makin merasa bersalah sama semua ini. Citra, udah, lo tenang ya. Lo nggak salah kok. Lo yang tenang ya. Kata bener, Cid. Lo nggak perlu merasa bersalah kayak gini. Ini semua pure musibah. Siapa sih yang pengen musibah? Nggak ada.